HAN ini apa? Kira-kira rumah kalian akan seperti ini. Home appliances yang ada di rumah kalian seperti televisi, air conditioner, washing machine, refrigerator, kulkas, masing-masing akan punya IP address. IP address. Gimana caranya punya IP address? Nanti akan ada semacam box yang nyolok ke kabelnya si kulkas itu. Nah, di dalam box kabel kulkas ini ada Zigbee buat memancarkan data, dikumpulkan di smart meter atau energy controller ini. Ini saling terhubung. Anggapannya energy controller atau EMS ini semacam router ya. Semacam router, smart meter ini semacam gateway yang menghubungkan home area network kalian ke jaringan PLN, jaringan komunikasi PLN. Nah, smart meter ini gimana caranya terhubung ke komunikasi PLN? Ini yang kita sebut dengan Advanced Metering Infrastructure. Advanced Metering Infrastructure ini backbone komunikasi untuk meter-meter, smart meter itu. Nah, kita lihat ini ada Google Map. Tunggu 1 menit ya. Akses ke internet ya? Iya Pak. Akses ke internet? Iya. Masih punya account? Tadi punya di Bimo. Oh. Akunnya masih kan? Sampai jam berapa ya Pak? Bebas? Bebas. Kalau ada pertanyaan langsung potong saya aja ya. Jangan potong semua ya. Sambil nunggu itu saya punya pertanyaan dong. Apa? Kemarin saya lihat di TED bulan lalu itu ada dia bilang baterai yang bisa menyuplai beberapa megawatt. Saya nggak tahu ukurannya apa. Terus katanya baterai itu baru jadi tuh waktu itu juga. Sedangkan di sini yang smart home itu tadi kan juga butuh baterai. Iya. Tapi lucu ya, baterainya baru ditemukan beberapa bulan lalu padahal itu. Iya. Oh itu benar ini? Iya benar. Oke. Kalau baterainya siapa? Aduh Seperti lupa. apa? Baterainya segede-gede gaban gitu. Kalau di Toshiba sendiri baterainya juga baru dirilis beberapa bulan lalu. Namanya SCIB. Baterai ini luar biasa. Jadi bisa selama 5 menit bisa full charge, nggak full charge, bisa nge-charge sampai 80%. Oh gitu. Ngecas sampai 80%. Ini lithium ion tambah apa gitu saya nggak ngerti, bukan orang baterai. Tapi kalau kayak di Miyakojima itu ada proyek Toshiba lagi satu di Pulau Selatan Jepang. Itu kita baru install 4 megawatt solar cell tambah 4 megawatt baterai ini. Jadi yang saya simulasikan tadi itu pakai baterai ini. Oh gitu. Ya. Karena umurnya juga sangat panjang, 6.000 cycle. Satu cycle itu dari 0% sampai 100% nge-charge. Selama 1 tahun 2 kali cycle. Oh, gitu. Baterai ini 2 kali cycle. Bisa dibayangkan umurnya baterai ini bisa sampai kapan. Tapi emang mahal sekali. Kalau layar bener-bener gak kelihatan ya? Iya nih. Nggak ada, pegang deh. Oke. Nah, bahkan Google pun sampai ngeluarin aplikasi smart meter sendiri ya, Google, dan dia memplot peta-peta proyek AMI di seluruh dunia. Nah, kira-kira saat ini ada ratusan proyek AMI, AMR. AMR ini Advanced Metering Reader.
reader ya. Ini lebih rendah sedikit dari AMI. Kemudian sebenarnya meter tadi itu bukan cuma meteran listrik, tapi smart meter tadi bisa ngukur listrik, ngukur gas, yang hijau ini gas, dan yang biru ini ngukur air. Jadi itu nggak perlu sendiri-sendiri meternya, tapi cukup dalam satu smart meter. Kalau kita zoom ke Asia Tenggara, Filipina ada, Thailand ada, Malaysia ada, Singapura ada, tapi Indonesia belum ada. Alhamdulillah. Ada proyek. Nah, Indonesia belum ada. Tapi mungkin ini wajar ya, karena PLN masih memprioritaskan rasio elektrifikasi Indonesia yang baru 72%. Tahun 2020 targetnya 90%. Indonesia, wilayah Indonesia terlistriki semua. Ya kira-kira seperti itu. Seluruh dunia lagi gencar-gencarnya mengimplementasikan smart meter, smart grid, AMI ini. Nah, AMI itu posisinya di mana? Jadi ini rumah kalian, ini utility office, utility company atau PLN. Nah, di antara ini ada backbone jaringan meter atau advanced metering infrastructure system. Ini ada konsentrator. Sebenarnya AMI ini banyak macamnya ya. Nanti saya jelaskan deh. Nah, posisinya AMI ada di sini. Ini banyak tulisan, ribet bacanya. Intinya AMI ini menghubungkan supply, pembangkit supply ke demand rumah-rumah kalian, perkantoran, gedung, dan lain-lain. Nah, implementasi AMI-nya itu kira-kira seperti ini. Ini ada home area network kalian yang mungkin sebagian besar sekarang dalam rumah kalian Zigbee ya, Zigbee. Nyambung ke smart meter, dari smart meter ini kan rumahnya banyak ya. Ini salah satu metode AMI aja. Dia pakai mesh, ad hoc mesh wireless. Nah, jadi ini metode yang nggak pakai konsentrator. Nggak pakai konsentrator itu dia nyambung ke smart meter tetangga-tetangganya. Nanti di sini ada semacam gateway yang nyambung ke PLN, kira-kira seperti itu. Itu pakai frekuensi berapa? Ini tergantung PLN-nya Pak, tergantung utility company. Jadi ada yang pakai, oh kalau ini pakai Zigbee Pak, Zigbee 2,4 ya? Iya, 2,4 giga. Zigbee. Ada juga pakai wireless LAN, Jadi emang karena standarnya belum pakem Pak. Standar smart grid baru distandarkan tahun 2030. Jadi sekarang masing-masing riset mana yang paling baik nanti dijadikan standar, seperti itu. Kalau di Telkom ini udah di riset belum Pak? Ada pertanyaan? Kan kalau Zigbee kan di 2,4 ya. Bisa kan kalau yang saya pernah baca itu Zigbee itu kelemahannya kadang-kadang suka suka crash dengan frekuensinya si WiFi itu. Ya. Nah, itu gimana cara itunya solusinya? Frekuensi si Wi-Fi. Biasanya 2,4 juga kan, dan Ya. itu katanya jadi kekurangannya Zigbee itu masih di situ gitu, di risetnya Zigbee. Oh gitu. Gimana Pak? Sebenarnya nggak mesti pakai Zigbee. Jadi kalau Zigbee itu kan biasanya untuk low end. Iya. Karena dia kan untuk sensor sih. ya untuk mesin ke mesin kan, mesin ke mesin. Cie Caca, Cuma kalau kelihatan lagi main. di Tepco itu PLN-nya Tokyo itu dia nggak pakai Zigbee, tapi pakai PLC, pakai kabel-kabel aja gitu. Smart meternya bukan wireless tapi pakai kabel.
kayak kabel. Ada juga yang pakai fiber optic. Ada juga yang pakai fiber optic. Cuma yang biasanya yang pakai Zigbee itu di home area networknya. Nah, solusinya saya nggak tahu sebenarnya. Kira-kira gimana, Pak? Sebenarnya sih kalau menurut ya nggak tahu ya, kalau praktisnya kan mungkin kamu nggak tahu lagi. Iya. Jadi kalau menurut saya sih kalau di perumahan gitu mungkin lebih potensial pakai wifi. Kayak wifi. Dan sekarang modul-modulnya juga banyak. Walaupun Zigbee juga banyak ya kalau kita bicara model mana kit-kit yang kecil yang mikrokontroler. Bahkan ada juga modul Sebenarnya itu banyak kan. ya. Zigbee juga ada. Tapi mungkin ke depannya sih karena rata-rata kan internet kan pakai wifi ya. Iya. Mungkin akan lebih kalau ada mode yang menggunakan wifi mungkin akan lebih. Sebenarnya itu ada alatnya namanya smart plug ya, yang tadi saya colokin. Jadi jalan-jalan colokan smart plug itu baru si kabel kulkasnya. Nah, dalam smart plug itu ada juga yang pakai Zigbee, ada juga yang pakai wifi. Jadi sebenarnya emang dua-duanya ini masih ada, belum benar-benar belum pakem gitu. Soalnya ada teman anak UI itu dia ngembangin kayak Zigbee tapi dia ngebuat sendiri platformnya gitu. Jadi dia bisa custom, dia nggak tabrakan dengan si wifi gitu. Oh gitu. Gimana caranya? Dia ngebuat sendiri, pokoknya dari si alatnya dari Kan wireless fidelity ya? dia Wifi kan buat bacanya sendiri, harus dan kayaknya nanti kedepannya kayaknya bakal dicoba di fidelity. lampu jalan tol. Iya dong harusnya. Lampu jalan tol. Lampu jalan tol itu kan niatnya mau dikontrol, di monitoring ya. Nah, itu banyak banget. Kemarin tuh kalau makanya kata Zigbee kayak gini, jadi Harusnya enaknya wifi ya. ada teman yang kembangin sendiri dari bawah, dari level paling bawah. Wifi. Cobain nanti apakah berhasil apa enggak. Oh, tapi belum dicobain. Pakai apa ngembanginnya? Apanya? Pakai AVR sih dia bilang. Apa ya? Masih project rahasia ini. Apa ya? Project rahasia. Apa? Project rahasia. Ya, jadi ada satu yang belum saya jelasin. Di PLN-nya ini ada semacam skadanya untuk meter, namanya meter data management service system, MDMS. MDMS ini dipasang di control center utility company. Gabungannya sama SCADA itu. Sebenarnya SCADA yang belajar di sini cuma orang power ya, Pak. Padahal itu telkom banget menurut saya, Pak. Jadi ya sebenarnya SCADA itu memang telkom. Iya. Karena ini memang banyak dipakai untuk apa ya. Tapi kalau kuliah ada nggak ya yang bahas SCADA kan ya? Tidak telkom. Terus besok kan Teman-teman saya yang telkom banyaknya kerja di SCADA, Pak. Yang PLN Rara, siapa lagi ya? Riri. Kananda 2005, Riza 2005. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sampai sekarang kita udah belajar dua hal yang jadi nyawa smart grid. Yang pertama power line dan yang kedua communication line. Jadi power dan communication adalah inti dari smart grid. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Jadi saya udah bahas smart grid, smart home. Nah, kumpulan-kumpulan dari smart home itu akan membentuk suatu komunitas yang namanya smart community. Atau ini ada juga yang menyebut smart city, kota pintar, smart community. Nah,